Selamat malam, usai dilantik anggota DPR langsung menggelar sidang untuk menunjuk Ketua DPR periode 2014-2019. Penentuan Ketua DPR ini menjadi fokus penting setelah Undang-Undang MD3 menetapkan Ketua DPR RI tidak lagi berasal dari partai pemenang pemilu. Dan saat ini sudah ada Putu Dia di gedung DPR Senayan. Ya, Dia silakan dengan laporannya. Ya, baik Dia. Apakah sudah terjadi kesepakatan bahwa penentuan Ketua DPR akan berlangsung malam ini? Ya, Tommy dan Bella. Tadi untuk sidang paripurna kedua memang sudah dimulai pada pukul 10:30 malam tadi dengan agenda utama yaitu untuk menentukan siapakah pimpinan DPR yang selanjutnya yang akan menjabat pada periode 2014 hingga 2019. Namun sejak dimulai tadi, sidang masih belum membahas mengenai hal itu, melainkan masih menentukan apakah sidang paripurna ini akan terus dilanjutkan hingga agenda utamanya tercapai ataukah akan dilanjutkan pada esok hari nantinya. Dan tadi selama persidangan ini diwarnai dengan hujan interupsi. Sidang sendiri sempat diskor selama 30 menit untuk menunggu kehadiran fraksi PDI Perjuangan dan juga Partai Kebangkitan Nasional. PDI Perjuangan akhirnya hadir dengan beberapa tokoh utamanya yaitu Arya Bima dan juga Rieke Diah Pitaloka serta beberapa tokoh lainnya. Sementara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sendiri memilih untuk tidak hadir dalam rapat paripurna kedua ini karena mereka menyatakan agar sebaiknya rapat paripurna ini ditunda untuk dilangsungkan pada esok hari nantinya. Dan untuk pemilihan pimpinan ketua DPR sendiri belum dapat dipastikan apakah agenda itu akan tetap tercapai pada malam hari ini atau ditunda hingga besok. Tommy? Iya, baik. Putu Dia, lalu bagaimana ini dengan sikap Partai Demokrat? Apakah mendukung rapat pemilihan ketua malam ini atau benar-benar ditunda hingga esok? Ya, Bella. Partai Demokrat awalnya sempat mengalami perubahan sikap. Jika pada sore hari tadi mereka memilih agar rapat dilangsungkan pada esok hari, namun menjelang malam tadi mereka akhirnya memutuskan agar rapat paripurna terus dilangsungkan pada malam hari ini. Tadi Wasekjen Partai Demokrat yaitu Syarif Hasan mengatakan sebaiknya rapat paripurna berlangsung dengan langsung sesuai agenda awal agar nantinya tidak mengganggu agenda-agenda lainnya seperti pemilihan ketua MPR dan juga penentuan kelengkapan-kelengkapan lainnya di anggota dewan. Dan sikap dari Demokrat ini sempat membingungkan karena awalnya dengan sikapnya untuk menunda paripurna kedua, ia dinilai mendukung koalisi Jokowi JK, sementara hingga akhirnya dia berubah sikap pelaksanaan paripurna berlangsung pada malam hari ini. Ia juga sempat diduga mereka akhirnya berpihak kepada koalisi Merah Putih. Namun tadi Syarif Hasan menegaskan bahwa sikap dari mereka itu sama sekali tidak bergantung dengan pilihan mereka terhadap koalisi, namun mereka memang hanya memikirkannya sesuai dengan agenda-agenda di parlemen ke depannya. Bella. Ya, Dia, PDI Perjuangan tidak menggunakan waktu untuk memberikan pandangan. Apa sikap dasar PDIP ini, Dia? PDI Perjuangan memilih untuk tidak memberikan pandangan karena tadi mereka sempat merasa bahwa penentuan berlangsungnya sidang paripurna pada malam hari ini hanya berlangsung secara sepihak. Tadi mereka menyatakan bahwa ada beberapa penjelasan dari Partai Nasdem dan juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang seharusnya dipertimbangkan oleh pimpinan DPR sementara agar menunda proses sidang paripurna kedua ini. Sampai akhirnya beberapa perwakilan dari Koalisi Merah Putih dan juga pimpinan sidang memilih untuk tetap melanjutkan sidang paripurna kedua ini pada malam hari ini. Selain itu juga ada pertimbangan lainnya di mana untuk mengajukan pimpinan di DPR, PDI Perjuangan harus memiliki satu paket yang terdiri dari 1 ketua dan juga 4 wakil. Dan ini terdiri dari 5 fraksi partai. Sementara hingga malam hari ini, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dari Joko Widodo dengan Yusuf Kala baru dapat bergabung dengan 3 partai lainnya yaitu dengan PKB, Partai Hanura dan juga dengan Nasdem. Sehingga hal ini diisyaratkan sebagai salah satu cara mereka untuk dapat terus melakukan lobby politik agar dapat memberikan paket pimpinan di parlemen di DPR ini. Iya, baik. Putu Dia melaporkan langsung dari gedung DPR MPR.